Program makan bergizi gratis menjadi salah satu janji kampanye Prabowo Gibran yang kini memantik banyak kritik. Program yang resmi dimulai pada awal 2025 ini telah menelan anggaran sebesar 44 triliun. Program yang diproyeksikan akan mengatasi stunting puluhan juta anak Indonesia ini dijalankan tanpa perencanaan yang matang, minim transparansi, hingga dugaan bagi-bagi jatah dan korupsi. Program MBG dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional dan didukung oleh yayasan dan belasan ribu mitra. Masalahnya, yayasan dan sejumlah mitra MBG justru terafiliasi dengan orang-orang terdekat Prabowo dan kader-kader Partai Gerindra. Kita ingin memberi makan siang untuk semua anak Indonesia. Kami akan segera merancang dan mengeksekusi memberi makan siang untuk semua anak-anak Indonesia. Dalam laporan Tempo pada 2024, Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional yang didirikan oleh Prabowo Subianto disebut turut terlibat dalam penyedia makanan bergizi gratis. Gerakan Solidaritas Nasional didirikan Prabowo 4 bulan sebelum dimulainya uji coba program MBG. Prabowo Subianto tercatat sebagai ketua pembina yayasan, sementara keluarga dan orang-orang terdekat Prabowo didapuk sebagai pengurus. Hashim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, anak Prabowo, serta Menteri Pertahanan Syafri Samsudin tercatat sebagai anggota pembina. Legend TNI Purnawirawan Teguh Arif Indratmoko yang menjabat sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI 2022-2023 didapuk sebagai ketua. Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Nanik S. Dayang sebagai wakil ketua, sementara di Rut Pertamina Simon Alisius Mantiri sebagai bendahara. Teguh Arif punya karir panjang di militer dan pernah menjabat sebagai wakil komandan Pas Pampres era Jokowi. Nanik S. Dayang merupakan jurnalis yang telah lama berada dalam barisan pendukung Prabowo. Dirinya juga pernah menjabat sebagai wakil ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Sementara Simon Alisius merupakan orang kepercayaan Prabowo, pernah mengisi jabatan tinggi di Partai Gerindra dan wakil bendahara tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Meski mengklaim tak mencari keuntungan, adanya yayasan milik Prabowo dalam program MBG bisa memicu terjadinya konflik kepentingan dan celah korupsi. Yayasan Vicky Indra Sriwijaya yang mengelola 10-16 dapur MBG di Sumatera Selatan diketuai oleh Tri Yulia Rizky Ananda, kader Partai Gerindra yang pernah menjadi caleg DPRD Kota Palembang. Yayasan Sejahtera Desaku yang bergerak di Kabupaten Manggarai Barat, salah satu pengurusnya bernama Kosmas Semen Janggat, kader Partai Gerindra yang pernah menjadi caleg DPRD Provinsi NTT. Yayasan Kali Kedua Indonesia yang mengelola dapur MBG di Batam diketuai oleh Lisciani Celi, mantan Ketua Kita Indonesia Prabu Nusantara Provinsi Riau, salah satu kelompok pendukung Prabowo. Yayasan Prabu Center 08 yang menjalankan proyek MBG di Bali, Banten dan Bengkulu dibentuk oleh Lenis Kogoya, staf khusus Presiden Jokowi yang kini menjadi staf khusus Kementerian Pertahanan. Yayasan Kitong Bisa yang menggarap MBG di Papua dan Jawa Tengah terafiliasi dengan Billy Mambrasar, staf khusus milenial era Jokowi yang bergabung dalam tim kampanye Prabowo. Terakhir, ada Yayasan Bosowa Bintan Insani yang menyediakan MBG di Bogor, terafiliasi dengan keluarga Aksa Mahmud, konglomerat pemilik Bosowa Group yang mendukung Prabowo Gibran. Erwin Aksa misalnya memegang posisi sebagai wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Laporan Indonesia Corruption Watch pada 2025 menyebut 102 yayasan atau mitra SPPG di 38 provinsi diduga terafiliasi dengan lingkaran pejabat. 28 yayasan diduga terkait dengan partai politik dengan mayoritas terbanyak dari Partai Gerindra, PKS, dan PDIP. 18 yayasan diduga terafiliasi dengan pebisnis, 12 yayasan diduga terafiliasi dengan birokrasi pemerintahan, 9 yayasan diduga terafiliasi dengan kelompok relawan atau ormas pendukung presiden, 7 yayasan diduga terkait dengan individu yang merupakan orang dekat pejabat daerah, 6 yayasan diduga terkait dengan militer, 4 yayasan diduga terkait dengan mantan penyelenggara negara, 3 yayasan diduga terafiliasi dengan pengurus atau pendiri yang pernah tersangkut kasus korupsi, 2 yayasan diduga terafiliasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Adanya kroni Prabowo dalam program yang paling ambisius di pemerintahan sang presiden tentu membuat banyak pihak khawatir akan terjadinya monopoli ataupun konflik kepentingan. Bayangkan sebuah program ambisius bernama Makan Bergizi Gratis yang digadang-gadang untuk peningkatan gizi anak bangsa
justru menggelontorkan dana fantastis untuk pengadaan barang yang dinilai kurang relevan dengan inti pemenuhan gizi. Badan Gizi Nasional atau BGN selaku pelaksana program telah menggelontorkan dana sekitar 6,31 triliun untuk belanja kendaraan, event organizer, seragam dan aksesoris macam semir sepatu dan kaos kaki. Kontroversi ini bukan sekadar daftar belanja yang begitu mahal, tapi juga tentang bagaimana tata kelola dana publik dilaksanakan, seberapa jauh dana pajak rakyat benar-benar sampai ke perut anak Indonesia, dan seberapa banyak yang justru terserap ke logistik, seragam, serta peralatan pendukung. Badan Gizi Nasional menerima anggaran sebesar 268 triliun dari pemerintah, ditambah dana cadangan senilai 67 triliun untuk APBN 2026. Sementara tahun sebelumnya, lembaga ini menerima 71 triliun, yang mana 9% atau 6,31 triliunnya digunakan untuk belanja pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan operasional seperti kendaraan hingga seragam lengkap. Dalam berbagai laporan media dan tracking dana Inaprok, terlihat bagaimana barang-barang dan item-item pengadaan yang dianggarkan menuai kritik karena dinilai tidak logis, terlalu boros dan kurang relevan. BGN melakukan belanja melalui beberapa mekanisme seperti tender, pengadaan langsung, hingga pembelian via e-katalog. Salah satu yang menuai sorotan adalah pengadaan puluhan ribu sepeda motor listrik dengan total 1,2 triliun. Sepeda motor listrik yang dibeli BGN adalah motor trail tipe Emoji FX GT dan motor bebek tipe Emoji F-Max dengan harga berkisar antara 41 sampai 42 juta per unit. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut motor ini akan digunakan untuk menunjang operasional SPPG atau dapur MBG. Motor ini berasal dari merek Emo Electric Mobility Indonesia milik PT Adila Sarana Elektrik, anak usaha PT Yasa Arta Tri Manunggal. Anehnya, perusahaan ini baru didirikan pada 2021 dan tidak ditemukan adanya dealer resmi di penelusuran Google Maps. Padahal, mereka mengklaim telah membangun 50 dealer resmi di berbagai kota di Indonesia. Anehnya lagi, fasilitas penjualan yang berada di Grogol, Jakarta Barat bahkan belum benar-benar selesai dibangun. Bahkan, dua model motor yang dibeli BGN juga baru dirilis pada 2025 yang lalu. Sudah tersebar videonya melalui media sosial, tetapi dealernya belum beroperasi. Apakah ini hal yang wajar? Bahwa hari ini kita datang ke sini, kita lihat sendiri, kantornya saja belum ada, ya. Berarti saya nggak tahu dasar untuk penentuan mengapa merek ini yang diambil juga menjadi pertanyaan besar. Keputusan BGN memilih Emo sebagai motor operasional MBG mendapat tanda tanya besar di publik. Selain karena terdengar asing, pengajuan pembelian motor ini sempat ditolak oleh Kementerian Keuangan, tapi kemudian disetujui, dan BGN juga tidak pernah melibatkan DPR dalam proses tersebut. Itu tahun lalu rupanya, tahun ini nggak ada. Itu emang disetujui ya Pak? Kita baru tahu belakangan, jadi dipotong, habis itu dipotong kalau nggak salah. Saya harus tanya Dirjen Anggaran lagi. Tapi setujui nggak Pak sebenarnya itu Pak? Udah keburu belanja kalau nggak salah. Sambil jalan ya. Saya nggak tahu, yang jelas yang kita tahu kita potong lebihnya. Presiden mengetahui itu nggak sih Pak? Saya nggak tahu. Itu harganya lumayan banget Pak. 21.000 lebih loh Pak. Bahkan di pesan 25.000 Pak. 40 juta loh Pak satunya Pak. Iya Pak. 1,2 T katanya Pak. Luar biasa sekali. Oh. Tanggapannya Pak? Anda tanya ke Pak Ketua BGN deh. Motor listrik Pak, ini dikritik habis-habisan Pak. Ya, motor listrik kan sudah ada dalam perencanaan 2025 dan itu masuk dalam anggaran 2025 ya kan. Dan realisasinya dari target 24.400 itu kita hanya bisa realisasikan 21.800-an dan itu sudah masuk dalam anggaran 2025. Anggaran besar lain yang juga disorot adalah pembelian komputer tablet untuk sarjana penggerak pembangunan Indonesia dengan total mencapai 508 miliar. Tablet yang dibeli adalah Samsung Galaxy Tab Active 5 seharga 17,9 juta per unit dari beberapa vendor. Padahal, harga pasaran tablet macam ini hanya sekitar 8-9 juta untuk spesifikasi yang sama. Pembelian tablet ini merupakan bagian dari pengadaan alat TIK termasuk 5.000 unit laptop, TV LED dan printer dengan total 830 miliar. Dadan Hindayana menyebut pengadaan ini penting untuk monitoring lapangan dan pendataan oleh anggota SPPI. SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia adalah proyek pendidikan semi militer yang digagas oleh Prabowo Subianto saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Saat ini, SPPI menjadi komponen penting untuk program sang presiden. Bahkan, puluhan ribu dari mereka direncanakan akan diangkat menjadi ASN melalui skema P3K. Mereka akan ditempatkan sebagai kepala unit dapur MBG di tingkat kecamatan dan kabupaten.
Perlengkapan pendidikan macam seragam dinas lengkap untuk anggota SPPI beserta aksesorisnya juga difasilitasi oleh BGN lewat anggaran senilai 622 miliar. Salah satu yang paling disorot adalah pembelian kaos kaki senilai 6,9 miliar. Pembelian dilakukan salah satunya melalui e-katalog dari perusahaan PT Gajah Mitra Paragon dengan total 3,4 miliar untuk kaos kaki hitam harian, kaos kaki olahraga, dan kaos kaki lapangan. Harganya pun bervariasi dari 34.000 hingga 100.000. Untuk harga kaos kaki tanpa merek dan belum berlabel SNI, jelas ini sangat jauh dibandingkan harga rata-rata pasar. Kaos kaki seperti apa sih Pak sebenarnya yang saya juga bingung, ini benar-benar dipreteli oleh masyarakat soal kaos kaki yang harganya kalau katanya 100.000 rupiah, koreksi kalau 54.000. 54.000 rupiah. Itu fungsinya untuk apa Kak? Jadi gini, mereka itu kan dulu direkrut untuk ikut pendidikan Komcad. Jadi mereka diberi seragam Komcad, sepatu yang mirip Komcad lah, termasuk kaos kakinya. Dan biayanya dari Badan Gizi Nasional. Dan setelah kami cek apakah betul di Badan Gizi ada pengadaan kaos kaki, rupanya itu adalah pengadaan kaos kaki yang untuk seragam Komcad di Unhan tersebut. BGN juga tercatat kerap menyewa jasa event organizer selama pelaksanaan kegiatan. Total anggaran yang digelontorkan lembaga ini untuk pengadaan jasa I.O. senilai 113 miliar sepanjang 2025. Meski dianggap menghambur-hamburkan dana, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa penggunaan I.O. merupakan bagian dari kebutuhan strategis sebagai lembaga baru yang tengah membangun sistem dan tata kelola operasional. Hingga hari ini, belum ada temuan korupsi besar dari KPK atau BPK terkait pengadaan ini. Semua proses diklaim sah, tapi DPR dan pengamat terus menuntut audit mendalam untuk memastikan setiap rupiah mendukung tujuan gizi, bukan hanya penampilan petugas atau hal-hal yang tidak relevan. Di lain sisi, BGN berulang kali menjelaskan bahwa semua pengadaan telah melalui prosedur resmi, disetujui oleh Kemenkeu, dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan mutu gizi. Motor listrik, gadget hingga seragam disebut sebagai bagian dari profesionalisme agar program MBG berjalan lancar. Walau nyatanya, hingga saat ini, implementasi MBG masih belum optimal, tata kelola berantakan, menu yang belum memenuhi standar gizi harian, dan terjadinya ribuan kasus keracunan. Presiden Prabowo Subianto melibatkan aparat militer dan kepolisian untuk membantu dan mendukung berjalannya program makan bergizi gratis. Saat ini, Polri telah membangun lebih dari 600 dapur MBG dan menargetkan pembangunan total 1.500 dapur MBG di seluruh Indonesia. Sementara itu, TNI juga terlibat dengan berbagai peran, termasuk mendukung logistik, pengawasan, mengelola 452 dapur MBG, hingga mengirim personel ke Singapura untuk pelatihan manajemen makanan. Keterlibatan dan peran besar polisi dan TNI dalam program makan bergizi gratis menuai perdebatan dan kritik, terutama dari beberapa organisasi masyarakat sipil yang menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan hingga ketidaksesuaian tugas dan fungsi. Dalam acara HUT ke-79 Bayangkara pada 1 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi milik kepolisian untuk mendukung kesuksesan program prioritas makan bergizi gratis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG merupakan unit layanan dapur yang bertugas memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi untuk anak-anak sekolah sesuai standar. Hingga September 2025, terdapat sekitar 6.096 dapur MBG di Indonesia dengan target 30.000 unit pada akhir tahun. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menargetkan pembangunan terhadap 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Polri di tahun 2025. Hal ini diungkap Kapolri usai memimpin prosesi groundbreaking pembangunan 27 SPPG Polri di Semarang, Jawa Tengah. Bentuk dukungan polisi untuk MBG terus berlanjut dengan pembangunan dapur-dapur MBG yang baru. Pada 17 Oktober 2025, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan 32 SPPG serta melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan 27 SPPG baru di wilayah Polda Jawa Tengah. Secara keseluruhan, saat ini Polri telah membangun 672 SPPG dengan estimasi penerima manfaat sekitar 2,35 juta orang dan penyerapan tenaga kerja mencapai 33.600 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 159 SPPG sudah beroperasi, 115 masih dalam tahap persiapan, 371 dalam proses pembangunan, dan 27 baru saja dimulai pembangunannya. Ke depan, Polri menargetkan pembangunan total 1.500 SPPG di seluruh Indonesia.
Wakasatgas MBG Polri Irjen Nurwono Danang bahkan menyebut akan mewajibkan satu Polres untuk membangun 3 SPPG. Perintah ini menjadi upaya percepatan pendistribusian pelayanan MBG sekaligus komitmen kepolisian mendukung program pemerintah. Selain mendirikan dapur MBG, Polri juga telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pengawasan proaktif terhadap program MBG. Keterlibatan polisi dalam program ini mendapat banyak sorotan, khususnya dari organisasi masyarakat sipil. Transparansi Internasional Indonesia menemukan adanya perlakuan istimewa untuk lembaga kepolisian dalam program makan bergizi gratis. Setiap yayasan yang berada di bawah naungan Polri bisa membuka hingga 15 dapur MBG, sedangkan yayasan non-kepolisian hanya diperbolehkan membuka paling banyak 10 dapur. Selain jatah dapur yang berbeda, Badan Gizi Nasional mengecualikan yayasan kepolisian dari daftar pengecekan latar belakang profil dan transaksi yayasan. Artinya, yayasan di bawah kepolisian tidak perlu melalui tahap pendalaman profil dan transaksi yayasan ketika mendaftar sebagai dapur MBG. Padahal, tahap ini diwajibkan bagi mitra non-kepolisian untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan transparansi penggunaan anggaran. Meskipun begitu, pemerintah justru menjadikan dapur Polri sebagai model nasional. Prabowo bahkan memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional mengadopsi standar dapur Polri ke seluruh Indonesia karena dinilai telah memenuhi standar operasional dan kebersihan yang baik. Selain polisi, TNI juga turut mendukung dan terlibat dalam program MBG. Pada 26 September 2025, Jenderal Agus Subianto meresmikan 339 SPPG milik TNI yang dipusatkan di Lanut Adi Sumarno, Karanganyar, Jawa Tengah. Secara keseluruhan, jumlah total SPPG atau dapur MBG yang dikelola TNI mencapai 452 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, TNI AD juga mengirim personelnya ke Singapura untuk mengikuti pelatihan manajemen makanan sebagai bagian dari upaya memperkuat program makan bergizi gratis. Keterlibatan militer dalam MBG pun mendapat banyak kritik. Beberapa lembaga seperti ICW, Kontras, dan PBHI menilai pelibatan TNI dalam pelaksanaan MBG telah melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, yang hanya mengizinkan TNI menjalankan operasi militer selain perang dalam 16 jenis yang sudah ditentukan. Selain itu, keterlibatan TNI dalam program sipil dinilai mengaburkan pemisahan antara ruang sipil dan militer. Pelibatan TNI dalam MBG sebenarnya bisa dilakukan dengan syarat hanya dilakukan di daerah 3T. Namun, penelitian PBHI sepanjang Januari hingga Juni 2025 menemukan sebanyak 32 dari 38 praktek pelibatan TNI dalam MBG terjadi di wilayah perkotaan. Hanya 6 sisanya yang terjadi di daerah 3T. TNI sendiri berpendapat bahwa pelibatan TNI dalam kegiatan pemerintah seperti MBG adalah bagian dari pelaksanaan kebijakan negara dan telah sesuai dengan aturan undang-undang. Badan Gizi Nasional beralasan TNI dilibatkan karena memiliki logistik, disiplin, dan mobilitas yang siap untuk menjangkau daerah pelosok, serta memiliki kemampuan untuk mengelola program dengan efisien dan aman. Menariknya, Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab atas pelaksanaan MBG alih-alih diisi oleh kalangan ahli gizi, justru didominasi oleh pensiunan jenderal. Setidaknya ada 5 dari 8 jabatan di struktur pelaksana Badan Gizi Nasional yang dihuni oleh purnawirawan. Dari daftar tersebut, beberapa di antaranya adalah anak buah Prabowo saat masih aktif di Kementerian Pertahanan. Meski bukan tentara aktif, keberadaan para purnawirawan militer itu tentu membuat publik bertanya-tanya. Apalagi saat ini Badan Gizi Nasional tengah disorot kinerjanya akibat banyaknya kasus dugaan keracunan makanan. Badan Gizi Nasional dikepalai oleh Dadan Hindayana. Dirinya adalah akademisi dan dosen aktif di Fakultas Pertanian IPB. Selain itu, Dadan juga diketahui menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pertanian dan Kewirausahaan di Maluku Utara. Pada 19 Agustus 2024, ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dirinya juga dianugerahi Bintang Mahaputra Utama oleh Presiden Prabowo atas kontribusinya di bidang pertanian dan pangan nasional. Pada Januari 2025, Dadan sempat menuai polemik di media sosial karena mengusulkan serangga seperti belalang dan ulat sagu sebagai lauk dalam program makan bergizi gratis. Kontroversi lain muncul pada 11 Maret 2025 ketika KPK menduga adanya pemotongan anggaran MBG. Ketua KPK Setio Budianto mengakui telah menerima laporan adanya pengurangan harga makanan MBG yang seharusnya 10.000, namun yang diterima hanya 8.000. Di lain pihak, Dadan Hindayana menyebut tidak mungkin ada kasus korupsi dalam pelaksanaan program MBG. Sistem pelaksanaan hingga pengawasan program itu dinilai telah dilakukan secara ketat.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional diisi oleh 3 orang, yaitu Brigjen Pol Sony Sonjaya, Nanik Esdeyang, dan Majen TNI Purnawirawan Lodwig Pusung. Sony Sanjaya merupakan lulusan Akpol Angkatan 1991. Ia meniti karir panjang di kepolisian, mulai dari Kapolres Majalengka, Kapolres Bandung, Kapolres Simalungun, hingga Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh. Karirnya semakin menanjak ketika pada Januari 2025, ia mulai bertugas di Badan Gizi Nasional sebagai Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 2. Sony dikenal aktif mendorong inovasi program makan bergizi gratis, seperti pelatihan 10.000 relawan SPPG di Jawa Barat dan Jabodetabek. Selanjutnya, ada Nanik Sudaryati Deyang, seorang jurnalis yang telah lama berada dalam barisan pendukung Prabowo. Dirinya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Nanik juga menjadi Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Dalam laporan Tempo, yayasan ini didirikan oleh Prabowo dan turut terlibat dalam penyediaan makan bergizi gratis. Pada Oktober 2024, ia diangkat sebagai Wakil Kepala 1 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Ia juga pernah menjabat sebagai Komisaris Independen Pertamina sejak Juni 2025. Berikutnya ada Majen TNI Purnawirawan Lodwig Pusung, Purnawirawan TNI yang sempat menjabat sebagai Pangdam 1 Bukit Barisan. Lodwig punya banyak pengalaman di bidang infanteri. Jabatan terakhir yang diembannya adalah Asisten Operasi Panglima TNI sebelum akhirnya purna tugas pada 2018. Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional dipegang oleh Brigjen Purnawirawan Sarwono. Sebelum bergabung dengan BGN, ia adalah anak buah Prabowo di Kementerian Pertahanan yang bertugas sebagai Direktur Bela Negara di bawah Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional dipegang oleh Brigjen Purnawirawan Jimmy Alexander Adirman, perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan. Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran di Badan Gizi Nasional dipegang oleh Brigjen Purnawirawan Suwardi Samiran. Sebelum masuk ke jajaran BGN, Suwardi dikenal sebagai perwira TNI Angkatan Darat dengan latar belakang di Kecabangan Zeni dan pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Zeni Kodam Jaya. Dalam karir militernya, ia juga pernah tercatat sebagai salah satu perwira yang menjadi bagian dari tim kerja Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan dipegang oleh Mayor Jenderal Purnawirawan Dadang Hendra Yuda. Karir militernya cukup luas, pernah bergabung dengan Kopassus, pernah menjabat di Pas Pampres, berlanjut ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, hingga pada 2020, ia diangkat sebagai Dirjen Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola dipegang oleh Tigor Pangaribuan, alumni Teknik Pertanian IPB yang lebih banyak berkutat di bidang human resources di berbagai perusahaan multinasional. Sementara Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama dipegang oleh Nyoto Suwikno. Sebelumnya, ia mengemban tugas sebagai Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi di Badan Pangan Nasional. Dari 10 pejabat tinggi Badan Gizi Nasional yang telah disebutkan, tidak ada satupun yang berkutat di bidang gizi. Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional mengungkapkan alasan lembaganya menunjuk beberapa nama yang berlatar belakang militer. Menurutnya, keberadaan para purnawirawan TNI diyakini bisa meningkatkan upaya kemajuan program MBG karena mereka terbiasa bekerja dengan cepat. Isu kepemilikan dapur MBG oleh anggota DPR dan DPRD juga menjadi polemik yang sempat memanas. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengakui adanya keterlibatan anggota Dewan sebagai mitra, tetapi menegaskan bahwa program ini terbuka untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Meski secara hukum tidak dilarang, beberapa pihak menilai tidak etis jika pengawas program justru merangkap sebagai eksekutor program. Media melaporkan ada 20 dapur MBG di Kuningan yang dikelola oleh anggota DPRD Kuningan. Adanya dugaan keterlibatan anggota DPRD di Trenggalek melalui keluarga dan kerabat, serta dugaan keterlibatan anggota DPR dan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan 4 dapur MBG di Tasikmalaya. Dalam sistem pemerintahan, anggota DPR dan DPRD bertugas sebagai legislator sekaligus pengawas kebijakan. Ketika mereka turut terlibat sebagai eksekutor, peluang penyimpangan akan terbuka lebar, dan konflik kepentingan tak lagi bisa dihindari karena parlemen kehilangan posisi netral sebagai pengontrol kebijakan. Dadan Hindayana adalah pakar ilmu serangga yang tiba-tiba melompat ke posisi birokrat tinggi sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, lembaga yang berkuasa penuh mengendalikan program prioritas makan bergizi gratis. Meski bukan berasal dari kalangan politisi ataupun kader partai, Dadan mendapat kepercayaan luar biasa dari Presiden Prabowo.
Bahkan, hanya dalam kurun waktu 2 tahun, ia telah dianugerahi 2 bintang jasa karena dianggap berperan penting dalam peningkatan gizi masyarakat. Namun, karirnya justru berakhir dramatis. Ia dicopot Prabowo dari jabatannya, ditetapkan sebagai tersangka korupsi tata kelola MBG, dan diduga meraup miliaran rupiah per hari dari SPPG. Lantas, siapa sebenarnya Dadan Hindayana, dan bagaimana ia bisa masuk ke dalam lingkar terdalam Prabowo? Dadan Hindayana adalah seorang entomolog atau ahli serangga yang cukup tersohor di bidangnya. Pada 1990, ia menjadi lulusan terbaik di jurusan hama dan penyakit tumbuhan Fakultas Pertanian IPB. Tahun-tahun berikutnya, ia melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Jerman dengan fokus ekologi serangga, pengendalian hayati dan proteksi tanaman. Dadan kemudian mengabdi sebagai dosen di Departemen Proteksi Tanaman IPB dan dikenal sebagai peneliti produktif yang telah menelurkan puluhan publikasi ilmiah. Dadan juga pernah menduduki posisi strategis di IPB dan menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pertanian dan Kewirausahaan di Maluku Utara. Kepakarannya membuat Dadan sering dilibatkan dalam berbagai penugasan profesional. Ia pernah menjadi konsultan di Kementerian Pertanian hingga Kementerian Pertahanan. Dadan adalah akademisi sejati. Ia tak pernah menjadi kader partai atau terlibat dalam politik praktis. Namanya bahkan tak dikenal di kalangan politisi atau birokrat. Namun, pengangkatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden Jokowi pada 19 Agustus 2024 mengejutkan banyak pihak. Bagaimana mungkin seorang ahli serangga ditempatkan sebagai pimpinan lembaga yang akan mengurusi gizi anak-anak? Dan bagaimana bisa Presiden Prabowo mempercayakan posisi itu selama lebih dari 2 tahun? Perkenalan Prabowo Subianto dan Dadan Hindayana bermula dari Rahmat Pambudi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, sekaligus kolega Dadan di IPB yang lebih dulu mengenal Prabowo. Suatu hari, Prabowo sedang mencari ahli tanaman yang bisa mengobati pohon cemara udang miliknya. Pohon yang ditanam di kediamannya itu diserang hama hingga daunnya menjadi layu. Prabowo kemudian meminta saran kepada Rahmat soal ahli tanaman yang bisa menyelesaikan masalah ini. Rahmat kemudian menyebut 3 nama, termasuk nama Dadan Hindayana. Prabowo akhirnya memilih Dadan untuk merawat tanaman kesayangannya tersebut. Salah satu pertimbangannya karena Dadan sering berkunjung ke Kementerian Pertahanan yang saat itu masih dipimpin Prabowo. Sebagai pakar proteksi tanaman, Dadan membantu mengobati pohon kesayangan Prabowo hingga sembuh. Perkenalan dari hal personal ini membuka pintu diskusi sekaligus pintu kepercayaan dari Prabowo. Ia kemudian ditunjuk Prabowo sebagai tim pakar yang turut menyusun visi misi Prabowo Gibran di Pilpres 2024 hingga akhirnya dipercaya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Meskipun sejak awal ia hanya berharap diberi jabatan komisaris di perusahaan negara. Ketika beliau membentuk Badan Gizi Nasional dan ingin menunjuk orang, kemudian di dalam satu forum itu beliau bertanya begini, siapa yang bisa memimpin, yang berani untuk memimpin Badan Gizi Nasional itu? Tiba-tiba ditunjuk. Anda berani nggak? Gitu. Langsung jawab gini, Pak, kalau saya diminta pasti saya laksanakan. Padahal saya bergabung dengan Pak Prabowo itu, saya inginnya tetap jadi tim pakar ya. Ya paling kalau misalnya dapat penghargaan paling jadi komisaris di mana lah gitu. Selama memimpin Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana tercatat menerima penghargaan sebanyak 2 kali dari Presiden Prabowo. Pada 25 Agustus 2025, ia dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama atas jasanya dalam bidang kesehatan dan gizi masyarakat. Setahun kemudian, ia kembali dianugerahi Bintang Jasa Utama pada 13 Februari 2026 atas kepemimpinannya dalam mengakselerasi program MBG. Penghargaan ini diberikan Prabowo bertepatan dengan peresmian ribuan SPPG Polri di seluruh Indonesia. Itu 3.000 lele di tiap SPPG. Satu SPPG, Pak. 3.000 lele. 3.000 lele, itu 2 kolam bioflok, Pak. Berarti satu anak makan 1 lele? 1 lele, Pak. Ya, 1 lele. 1 lele? 1 lele, betul. Pak, kalau masak... Lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. Oh iya, Pak. Dan lelenya dipotong kecil-kecil. Enggak, Pak. Ini kepalanya saja dibuang, kemudian 1 lele utuh diberikan, Pak. Luar biasa. Iya. Dan kemudian, Pak, kalau masak daging sapi, masak 1 ekor sapi 1 hari dipotong untuk 1 SPPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPPG, maka ada 19.000 sapi dalam 1 hari harus dipotong karena program makan bergizi. Kalau 4 kali sebulan, ya tinggal dikalikan, Pak. Meski kerap dipuji Prabowo, nyatanya di bawah kendali Dadan,
program MBG menuai banyak masalah. Ribuan siswa keracunan, anggaran fantastis untuk pengadaan janggal, hingga temuan penyelewengan dan dugaan korupsi yang melibatkan dirinya. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat setidaknya 33.600 siswa di 31 provinsi telah mengalami keracunan sejak program MBG dijalankan. Angka ini bukan sekadar statistik, tapi mencerminkan krisis tata kelola program yang semestinya menyentuh kebutuhan dasar anak, justru menimbulkan resiko kesehatan. Ironisnya, rentetan kasus keracunan ini seolah dianggap remeh oleh para pemangku kebijakan. Prabowo sendiri menyebut kasus keracunan MBG sangat rendah, hanya sekitar 0,006% dibandingkan dengan tingkat keberhasilannya. Tentu ini ironis, program yang berkaitan dengan makanan sudah seharusnya nol toleransi untuk kasus keracunan, bukan malah dilihat hanya sebagai angka di atas kertas. Prabowo juga menuding faktor penyebab keracunan adalah kebiasaan siswa yang tidak mencuci tangan dan tidak menggunakan sendok. Padahal, BPOM sudah mengungkapkan penyebab utama dari kasus keracunan MBG adalah bahan pangan yang terkontaminasi bakteri dan gagalnya aspek sanitasi dan higienitas. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga pernah mengomentari kasus keracunan MBG. Ia mengatakan penyebab para siswa mengalami keracunan karena masih belum terbiasa mengkonsumsi, bukan karena salah dalam pengolahan makanan. BGN sendiri menyebut biang keladi dari kekacauan ini adalah dapur MBG yang baru beroperasi sehingga belum terbiasa memasak dalam jumlah yang banyak. Pada akhir 2025, Wakil Kepala BGN Nanik Esdeyang akhirnya meminta maaf di hadapan publik atas kasus keracunan massal yang dialami oleh ribuan anak sekolah. Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi juga meminta maaf dan menegaskan bahwa kasus-kasus yang terjadi akan menjadi catatan serius. Usai dicopot Presiden Prabowo, mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis. Pada 2 Juni 2026, hanya beberapa jam setelah meninjau pelaksanaan MBG di Jakarta Barat, Prabowo secara mengejutkan mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana beserta 2 wakil kepala, yaitu Lejen Purnawirawan Ludwig Pusung dan Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya. Sehari setelahnya, Dadan Hindayana dan 2 koleganya ditetapkan sebagai tersangka korupsi tata kelola MBG oleh Kejaksaan Agung. Mereka atau yayasan mereka diduga menerima setoran hingga miliaran rupiah per hari dari pengolahan mitra program MBG. Yayasan-yayasan yang terafiliasi atau dikendalikan oleh Dadan CS diatur sedemikian rupa agar bisa lolos proses verifikasi meskipun sebenarnya tak memenuhi syarat. Yayasan ini kemudian menjadi SPBG atau dapur MBG yang bisa meraup insentif miliaran rupiah per harinya dari anggaran MBG yang sangat besar. Selain penyalahgunaan penunjukan yayasan, Kejagung juga menduga adanya markup dan pengadaan barang fiktif untuk program MBG, seperti pengadaan ribuan motor listrik senilai 1 triliun, pengadaan dan pengelubungan harga 32.000 pasang sepatu, hingga ribuan tablet dan televisi yang tidak sesuai kebutuhan. Pasca kejatuhan Dadan CS, BGN dipimpin oleh Nanik Esdeyang, Agustina Arumsari, dan Maijen TNI Trenggono. Nanik Esdeyang adalah mantan jurnalis yang telah lama berada dalam barisan pendukung Prabowo. Dirinya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Pada Oktober 2024, ia diangkat sebagai Wakil Kepala 1 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan menjabat sebagai Komisaris Independen Pertamina sejak 2025. Nanik juga pernah muncul dalam pusaran kasus berita bohong Ratna Sarumpait pada 2018. Ia adalah orang yang menyebarkan foto Ratna Sarumpait di media sosial, menyebarkan kronologi penganiayaan palsu, dan memberitahukan kabar itu kepada Prabowo sebelum akhirnya terungkap bahwa semua itu adalah kebohongan semata. Rekam jejak itu tak mempengaruhi posisi Nanik. Ia tetap dipercaya Prabowo memimpin lembaga gizi. Sekali lagi, Prabowo menempatkan posisi krusial hanya berdasarkan kedekatan personal dan loyalitas. Pimpinan BGN selanjutnya adalah Agustina Arumsari, seorang birokrat senior dengan pengalaman panjang di bidang pengawasan keuangan negara. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Terakhir, ada nama Maijen TNI Trenggono, perwira tinggi militer yang pernah menempati sejumlah posisi penting di lingkungan TNI, hingga Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.